Yesus ada, sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita antar kita bergemar. Banyak kali dosa untung serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Yesus ada, sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita antar kita bergema. Banyak kali dosa untung serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Banyak kali dosa untung serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Praise the Lord. Haleluya, saudara. Saya percaya bahwa pagi hari ini, devotion from home pagi hari ini, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kasih setia dan pertolongan Tuhan tetap buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, lagu tadi mengatakan bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia. Tidak ada sobat yang lain seperti Tuhan Yesus. Dia mendengar setiap doa dan permohonan saudara. Pada suatu saudara minta tolong, dia tidak pernah terlambat pertolongannya, kata firman Tuhan. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami problem. Pada devotion from home selalu setiap saya membagikan, saya mengatakan bahwa Tuhan memberkati saudara. Apapun keadaan saudara. Mungkin saudara sedang sakit saat ini. Mungkin saudara seperti hopeless dan kehilangan pengharapan seperti pada devotion from home yang lalu saya katakan. Mungkin saudara sedang bergumul juga. Mungkin saudara mengalami problema rumah tangga. Mungkin saudara mengalami masalah pekerjaan. Mungkin mengenai anak-anak saudara. Mungkin mengenai istri suamimu. Mungkin mengenai hubunganmu dengan kerabatmu. Atau hubunganmu di tempat kerjamu. Mungkin membuat engkau sakit hati. Mungkin membuat engkau mulai terpuruk dan percaya di manakah Tuhan. Dalam usaha, dalam musim-musim pandemi yang gak tahu kapan ini berakhir. Dan seperti stuck, seperti gak ada kemajuan, gak ada progres. Apa yang saudara usahakan seperti gak ada hasilnya. Atau belum kelihatan hasilnya. Dan kita gak sabar, kita galau. Kita sudah mungkin mulai berpikir untuk lari ke tempat-tempat mengandalkan dunia ini. Mulai mencari perdukunan. Saudara mulai mendengar orang-orang pintar. Mungkin saudara mulai mempercayai ramalan-ramalan. Zodiak atau apapun orang-orang bah siapa yang saudara berpikir mungkin bisa meramal saudara. Atau mungkin saudara pergi ke suatu tempat dan meramalkan nasib saudara. Saudara, begitu banyak orang berputus asa dalam situasi dan saat-saat kondisi pandemi seperti ini. Tapi saya beritahu saudara, tidak ada yang di luar kontrol daripada Tuhan di bumi ini.
Tuhan menguasai kosmos waktu daripada kosmos dunia ini. Dan dia punya kairos buat saudara, waktunya Tuhan yang terbaik. Di mana saudara akan dikeluarkan dari setiap permasalahan, dari setiap persoalan, dari setiap keterikatan yang membelenggu kehidupan saudara. Dan pada waktunya Tuhan, dikatakan kairosnya Tuhan, saudara akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Bukan karena pertolongan manusia. Bukan karena pengandalan manusia, tetapi Tuhan yang memberikan pertolongan tepat waktunya kepada saudara. Tentu Tuhan memakai situasi, Tuhan memakai orang-orang untuk datang, untuk membantu, menolong kehidupan saudara. Tuhan memakai perawat dan dokter di mana saudara sedang sakit. Dan itu waktunya Tuhan, di mana saudara memperoleh kesembuhan. Ada waktu di mana kau dipulihkan dalam situasi rumah tanggamu, di mana ekonomimu akan naik, di mana Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang akan menolong, karena firman-Nya berkata, orang-orang yang akan menolong akan datang kepada engkau, dan orang yang akan menghancurkan engkau akan dibuatnya pergi. Luar biasa. Yesus adalah sobat kita. Artinya kalau sobat, dia selalu memperhatikan situasi, dia selalu memperhatikan keadaan saudara. Banyak kali dosa untung serta damai hilanglah, lagu tadi berkata. Banyak damai orang yang hilang dalam situasi seperti ini. Saudara, pencuri hanya datang untuk mencuri. Alkitab berkata, Yohanes berkata, kitab Yohanes berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10 kalau gak salah betul seperti itu. Tapi Yesus datang, dia memberikan kepadamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi damai sejahteramu. Jangan kau mau dicuri sukacitamu. Itu tujuan iblis. Supaya kau gak bersuka cita. Dan kau nggak bisa berdoa. Dan saudara tidak berdoa, jelas saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Baik saudara, kabar baik pagi hari ini. Yesus mengatakan dia adalah sobat yang baik. Kenapa dia mengatakan dia sobat yang baik? Alkitab berkata di Yohanes 15 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Yesus yang berkata bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Oke? Luar biasa Tuhan. Dia mengatakan aku menyebut kamu sahabat. Karena aku lakukan kepada kamu sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku telah memberitahukan kepada kamu. Saudara lihat, ini mengenai status kita. Saudara, dia tidak menyebut lagi murid-muridnya pada waktu hamba. Tetapi dia menyebut murid-muridnya adalah sahabat. Sama hari ini saudara dengan saya. Dalam arti saudara disebut sebagai sahabat Tuhan. Kenapa dia mengatakan sahabat? Sebab seorang sahabat saudara, dia mengatakan bahwa dia sudah memberitahukan semuanya. Sahabat yang baik, dia memberitahukan semuanya. Tidak ada yang rahasia. Allah sudah menjadi manusia. Namanya yang begitu jauh saudara. Allah yang terang begitu jauh. Yang bahkan tidak bisa diucapkan namanya. Orang Israel menyebutnya Yahweh. Allah yang transender yang begitu jauh. Yang agama-agama lain memanggilnya begitu jauh. Terasa begitu jauh. Yang transcendence itu sudah menjadi Allah yang imanen juga. Allah yang menjadi manusia. Berinkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus. Dan dia datang menjadi manusia dengan satu tujuan. Dengan misi keselamatan. Dengan caranya dia menjadi sahabat orang berdosa. Menjadi sahabat saudara dan saya. Supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang berdosa pada waktu itu. Dia bukan datang dengan penampilan sebagai raja di atas segala raja. Dengan segala wibawa kerajaan duniawi. Dan membuat kembali begitu jauh. Jadi walaupun dia sudah hadir. Tapi tampaknya dia begitu jauh. Karena dia punya wibawa kemanusiaan. Tapi Allah yang menjadi manusia, menjadi Immanuel yang namanya Yesus. Mengambil rupa seorang hamba. Juga seorang hamba. Dan menjadikan kita menjadi sahabatnya. Bukan juga hamba. Saudaraku, karena pada zaman Yesus seperti itu. Itu rasis. Begitu kuat. Masih ada. Pada zaman pemerintahan Romawi. Masih ada hamba. Dan di dalam istilah Yunani dikatakan agorazo. Agorazo adalah hamba. Di mana di sana dikatakan seperti ada pasar. Di mana budak-budak. Ada jual beli budak. Dan dalam studi kata daripada agorazo ini seperti diibaratkan di dalam ayat yang kita baca tadi. Yohanes 15. Ayatnya yang ke-15. Seperti itu. Bahwa Tuhan membeli kita
Dan dikatakan di kitab Korintus selanjutnya, saudara, di 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu sudah dibeli. Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang terjadi dengan Yesus dengan murid-muridnya. Bahwa dia mengatakan kamu sudah dibeli. Di pasar budak itu pada waktu Yesus memberi contoh mengenai perkataan agorazo tadi, budak itu menjadi seorang sahabat itu. Dia mau mengatakan bahwa kita tadinya budak, murid-muridnya tadi budak yang bisa diperjualbelikan oleh dunia ini. Tapi dia mengangkat status kita, setelah dia bersahabat dengan kita, bukan lagi budak. Karena dia bukan datang sebagai raja yang berkuasa sebagai manusia, tapi dia juga mengambil rupa seorang hamba dan mempersamakan dirinya dengan murid-muridnya manusia pada waktu itu, si Mesias itu. Dan memanggil mereka sahabat. Jadi istilahnya kamu sudah dibeli dari pasar perbudakan, pasar budak dunia ini, dan kamu dijadikan statusmu menjadi seorang sahabat. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia lagi. Wow. Luar biasa saudara. Lagu tadi begitu indah kalau kita nyanyikan. Yesus adalah sobat kita. Saudara sudah ditebus, hargamu sudah lunas dibayar. Kita bukan lagi hamba atau budak yang mengemis kepada Tuhan. Saudara hamba, katakan kepada Yesus pagi hari ini segala permohonanmu di dalam doamu pagi hari ini. Saya mau beritahu kepada saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat Yesus, dan saudara sebagai sahabat Yesus, jangan lupa itu. Saya ingin berdoa apa yang Tuhan rasa dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin saudara juga tidak mengenal saya, tapi saudara sedang menyaksikan program di YouTube ini, di Devotion from Home ini. Saya mau mengatakan sebagai hamba Tuhan, Yesus mengasihi engkau. Engkau yang sakit saat ini, Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Terimalah kesembuhan. Bapakku berdoa supaya ada kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dari segala sakit penyakitmu. Yesus sobat yang setia, undang dia, taruh tanganmu di dadamu dan angkat satu tanganmu dan berkata, aku menerima engkau Yesus. Aku menerima engkau Tuhan dalam kehidupanku. Yesus engkau sahabatku, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah aku. Seperti orang buta itu berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Dan Yesus datang menghampirinya. Dan Yesus berkata kepadanya, apa yang ingin aku perbuat kepadamu? Dia berkata, sembuhkanlah aku. Banyak hal yang mungkin saudara sedang tidak lihat saat ini. Saudara menanti-nanti saudara seperti buta. Dan tidak tahu apa yang sedang terjadi situasi ini. Saudara tidak bisa prediksi lagi. Benar. Saudara hanya perlu datang kepada Yesus dan berkata, sembuhkanlah aku. Apa yang aku ingin lakukan buat mataku melihat. Tuhan, aku berdoa supaya mata-mata ini melihat situasi. Apa yang akan terjadi ke depan. Supaya mereka melihat firman Tuhan yang hidup. Roh Kudus menerangi mata hati mereka. Mata hati saudara. Supaya saudara bisa melihat hari depan yang penuh pengharapan. Engkau yang buta, engkau akan dicelikan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Perempuan yang sakit pendarahan itu datang menghampiri Yesus. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan Yesus berbalik dan berkata, ada seorang yang menyentuh aku. Dan perempuan berkata, aku Tuhan. Dan Yesus berkata, engkau disembuhkan hai perempuan. Orang yang sakit saudara di kolam Bethesda itu berkata, sudah berlama aku di tempat ini dan tidak ada seorang pun menolong aku. Yesus berkata, apa yang aku ingin perbuat kepadamu? Aku ingin berjalan Tuhan. Aku ingin sembuh dari kelumpuhanku. Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Mungkin kau sedang sakit seperti perempuan itu. Enggak tahu keadaan seperti sekarat. Seperti mau mati. Tapi dengar baik-baik. Asal engkau jamah jubah Yesus, engkau disembuhkan. Mungkin juga engkau seperti orang yang sedang lumpuh itu. Di kolam Bethesda itu. Di kolam itu. Dan saudara, seperti dia berkata, aku mau berjalan. Engkau sudah lumpuh keadaan ekonomimu. Sudah lumpuh keadaan rumah tanggamu. Sudah hopeless. Yesus berkata hari ini, berdirilah. Berdirilah saudara di dasar imanmu yang paling suci. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini. Bapa dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Terjadi buat saudara-saudaraku ini. Dimanapun saudara sedang menyaksikan program ini. Aku berdoa kuasa Tuhan yang luar biasa. Allah Immanuel itu. Allah Roh Kudus ini. Bekerja menjamah engkau. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang, gerak dan waktu. Dimensi, melampaui segala apapun. Dan dia datang ke rumah saudara. Dia datang ke tempat saudara saat ini. Dia datang ke tempat kerja saudara. Dia datang ke keluarga saudara. Dia datang ke rumah sakit di mana saudara terbaring.
Dan dia mengatakan, dia Allah yang tidak pernah berubah. Jehovah Rafa, dia menyembuhkan engkau. Dia Allah yang menyediakan, dia the provider, Allah providensia. Jehovah Jireh, yang memberikan pertolongan kepada engkau. Dan membuat engkau melihat kebenaran-kebenaran firman-Nya. Terima kasih Yesus. Kau adalah sobat kami yang setia. Yesus, kaulah sahabat kami. Kaulah yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.